Are you ready, Bapak Ibu Saudara? Kondisi yang pertama, perjalanan perbudakan di Mesir. Jadi, waktu perbudakan di Mesir, itu situasi yang tidak enak, betul ya? Situasi yang sepertinya bangsa Israel itu tidak nyaman, tapi perbudakan di Mesir itu dimulai waktu Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir. Nah, waktu Yusuf dan setiap satu angkatan dia meninggal, ada Firaun yang enggak mengenal Yusuf. Jadi insecure lah orang-orang yang ada waktu itu, terutama Firaun. Dia insecure bahwa orang-orang Israel ini tambah banyak. Nah, bagaimana kita mau melihat, saya akan bawa Bapak Ibu Saudara, makanya ada video ini supaya kita dibawa masuk ke Mesir waktu zaman perbudakan di Mesir. Jadi orang-orang Israel itu, mereka itu kerja paksa. Jadi bangun banyak kota gitu ya di Mesir, dan orang Israel itu yang bangun. Dan di firman Tuhan di Keluaran 1 ayat 13 sampai 14, mereka itu dipaksa kerja paksa seperti orang waktu kita penjajahan Jepang. Bayanginnya begitu. Jadi dipaksa, dicambuk, disuruh kerja terus-terusan gitu ya. Bahkan bukan hanya fisik tapi psikologis mereka juga kena. Artinya kena mental. Jadi korek kiri kanannya bilang bukan hanya kamu yang hari ini kena mental. Bangsa Israel juga kena mental sebelumnya. Jadi jangan bilang saya hanya satu-satunya di dunia ini. Enggak, bangsa Israel pun pernah. Gitu ya. Nah, waktu sudah disiksa, kerja paksa, bahkan mungkin makan enggak oke gitu ya. Maksudnya bangsa Israel itu menderita banget. Makanya kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, Mesir itu sebenarnya melambangkan masa lalu, melambangkan kehidupan kita dalam dosa. Nah, ini yang kita lihat bahwa setiap manusia pernah mengalami. Saya pernah mengalami. Kenapa? Karena saya Kristen dari kecil. Saya nggak tahu ini related dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu saya di waktu dulu waktu sebelum mengenal Tuhan, melakukan dosa, padahal orang tua saya bahkan kakek buyut saya semua Kristen. Tapi waktu itu kenapa saya tetap jatuh dalam dosa? Saya masih lemah dalam dosa. Dan seperti berkuasa atas hidup saya. Nonton film porno, kata-kata kotor, berbohong, banyak hal dosa yang dilakukan waktu itu. Bahkan saya sampai bilang, kok dalam hati nurani saya bilang, ini salah, benar gak sih? Saya gak tahu apakah Bapak Ibu Saudara mengalami itu, tapi dosa itu menguasai hidup kita. Diperbudak oleh sesuatu, apakah dosa, masa lalu, gak bisa move on gitu ya. Pelanggaran kita itu diikat. Nah, perbudakan di Mesir itu seperti dosa dan masa lalu kita yang mengikat kita. Nah, kondisi ini bangsa Israel akhirnya berteriak sama Tuhan. Dan mereka mau Tuhan akhirilah penderitaan kita di Mesir ini. Ayo bawa kami keluar. Bawa kami dari tempat yang kayaknya bagus. Tapi kita menderita. Kita dalam perbudakan. Dan akhirnya Tuhan pilih Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Ini picture yang pertama, perbudakan di Mesir. Nah, perjalanan yang kedua, waktu mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi nggak sampai langsung tanah Kanaan, mereka masuk ke mana saudara-saudara? Padang gurun, betul ya? Nah, sebelum mereka keluar itu, saya menceritakan supaya Bapak Ibu bisa imajinasi bahwa mereka itu pas keluar, tapi sebelum keluar itu ada 10 tulah yang terjadi. Supaya apa? Firaun mengizinkan mereka keluar. Karena Firaun nggak mau, jangan, biarkan mereka aja dibudak di sini terus. Diikat aja, nggak usah. Tapi Tuhan memberikan 10 tulah supaya Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar. Nah, saya akan kasih picture besar ini supaya Bapak Ibu mengerti bahwa ternyata kita ada di kondisi-kondisi seperti ini. Waktu mereka keluar, Bapak Ibu tahu, mereka tuh kan jalan ya, ini jalan. Ternyata
mereka itu bukan hanya dibiarkan keluar, tapi ternyata dikejar sama pasukan tentara dari Mesir. Jadi mereka dikejar, di depan ada namanya Laut Teberau. Musa bilang, wah ini kita harus nyebrang, gak bisa lewat mana nih karena kita dikejar sama pasukan Mesir. Akhirnya Musa membelah Laut Teberau dan orang Israel akhirnya masuk ke dalam Laut Teberau itu. Bapak Ibu Saudara, sadar gak waktu kita sudah dalam Tuhan, kadang-kadang atau mungkin sering kita dikejar sama dosa, benar gak sih? Kok kayaknya ada situasi yang membuat kita kayaknya dikit lagi kamu bisa jatuh nih. Dan saya percaya banget ini related dengan kita semua. Karena waktu dikejar, bangsa Israel itu kan cepat-cepat. Mereka kan gak pakai kayak pasukan itu kan pakai kuda, pakai istilahnya ada kendaraan yang cepat gitu untuk mengejar, mereka jalan kaki. Tapi waktu sampai di seberang, Musa menutup kembali Laut Teberau itu. Bapak Ibu Saudara, ini gambaran waktu kita, ini dalam kelas baptisan, kita ajarin, ini gambaran tentang baptisan. Kenapa? Sebenarnya waktu kita lagi dikejar sama dosa, baptisan itu membawa kita punya kekuatan untuk bilang, tidak, saya tidak mau berbuat dosa. Ada kuasa dari baptisan, betul? Nah makanya banyak orang yang mengalami baptisan juga, mereka mengerti, yes saya sudah punya kuasa untuk bilang tidak terhadap dosa, katakan amin. Nah makanya gambaran ini kita perlu tahu, ternyata bangsa Israel pun mengalami apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Gitu. Nah, kita lihat waktu perjalanan setelah selesai dari dikejar, ternyata butuh waktu 40 tahun untuk mereka berada di padang gurun. Nah, cuma yang terjadi Tuhan sudah menyertai mereka dengan luar biasa Bapak Ibu. Buktinya apa? Pertama, setiap malam, pagi dan malam itu ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Jadi mereka enggak kepanasan, mereka enggak kehujanan, tapi mereka dilindungi cahaya dari tiang awan, tiang api itu menyertai mereka. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu ini sekolah minggu ya, saya ulang aja supaya bisa membayangkan bahwa ternyata Tuhan itu menyertai. Cuma kadang bangsa Israel itu enggak mengerti, enggak tahu bahwa Tuhan itu menyertai. Semua sudah dilakukan, tapi mereka bersungut-sungut dan bilang apa Bapak Ibu? Kita pulang aja ke Mesir. Bayangkan, sudah tahu Mesir itu perbudakan, dihajar, dibudak, jadi budak itu terikat. Mereka pas di padang gurun pengen balik aja lah daripada kita mati di padang gurun. Bayangkan saudara. Apakah ini bukan gambaran hidup kita? Yang kadang gak mengerti bahwa Tuhan itu sudah melakukan banyak hal. Kadang tadi istri saya bilang bagus banget. Kadang kita gak menghitung berkat Tuhan. Tapi kita selalu mengingat kesusahan, problem, apapun yang terjadi yang membuat kita ragu. Betul? Padahal Tuhan udah jelas menyertai. Coba tarik nafas sebentar. 1 menit. Itu penyertaan Tuhan. Kalau sehari ini kita belum sadar tentang penyertaan Tuhan, berarti mungkin kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Karena hubungan itu pasti akan membuat kita mengerti siapa yang melindungi hidup kita. Katakan amin. 40 tahun kalau kita lihat di peta sebenarnya dekat banget antara Mesir sama Tanah Kanaan. Tapi kondisi berputar-putar di dalam padang gurun itu yang membuat bangsa Israel itu pengen balik lagi ke Mesir. Hari ini saya mau bilang, saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu lagi di padang gurun mana. Sahara kah? Bukan maksudnya itu. Apakah keadaan finansial kita lagi terpuruk kah? Atau saudara lagi bergumul dengan sesuatu yang belum dijawab? Bapak Ibu tahu kisah Pastor David dan Pastor Siani yang bergumul buat anak dan 15 tahun
baru dijawab Tuhan. Apakah saudara punya pergumulan mungkin seperti itu, atau saudara lagi bergumul tentang usaha yang bertahun-tahun begitu-begitu aja. Mungkin aset yang belum terjual, saudara lagi bergumul untuk pertobatan keluarga yang kapan terjadi Tuhan, orang tua saya mengenal Tuhan, atau sedang bergumul dengan sakit penyakit yang sedang saudara alami dan belum sembuh. Ini seperti kita sedang berjalan di padang gurun, betul? 40 tahun itu lama banget, benar gak sih? Lama banget, saya gak tahu keadaan seperti apa dan ujungnya mungkin kita gak tahu. Tapi tiap tahun seperti hari ini, kita mungkin mengharapkan Tuhan, bolehkah terjadi apa yang sudah saya doakan berpuluh-puluh tahun, sudah 2 tahun ini, sudah setahun ini saya doakan Tuhan, bisa gak terjadi? Tapi kita melihat bahwa bangsa Israel itu punya respon yang gak oke. Mungkin Bapak Ibu juga punya respon yang tidak oke. Karena kenapa bangsa Israel bersungut-sungut, katakan bersungut-sungut. Respon kita menentukan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita, katakan amin. Itu waktu di padang gurun. Nah, kita mau melihat waktu di tanah Kanaan. Saya kasih gambaran dulu, baru nanti kita melihat ada 3 poin yang akan saya bagikan. Nah, yang berikut, waktu di tanah Kanaan. Boleh next slide. Jadi tanah Kanaan ini tanah perjanjian, tanah yang, Bapak Ibu bisa lihat ya. Bahkan saya punya video yang Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel pasti tahu, tapi yang kayak belum pernah kayak saya kasih videonya supaya Bapak Ibu lihat bahwa Israel itu luar biasa. Susu dan madu dan segala sesuatu itu berlimpah banget. Bahkan di Keluaran 3 ayat 8 bilang itu berlimpah susu yang madu sampai waktu orang ada 12 pengintai yang mau masuk ke Kanaan, mereka melihat hanya 2 yang melihat hal seperti ini, bahwa wah tanah yang luar biasa, bisa tumbuh apa aja di situ gitu ya. Kalau saudara yang saya suka dengan komik dengar, itu perbedaan antara tanah Israel sama sebelahnya itu bedanya jauh banget. Saya belum pernah, tapi saya kasih tunjuk ke saudara ini, beda banget. Satu subur banget, yang satu tandus banget. Itulah perbedaan di tanah Kanaan atau tanah perjanjian ini. Nah, dari 12 pengintai, hanya 2 yang melihat bahwa ini berlimpah susu dan madu. Yang 10-nya melihat ada orang-orang yang orang Kanaan itu gede-gede, jadi kayak monster lah ya, bukan monster, raksasa, kayak raksasa. Jadi gede banget, yang 10 orang ini lihat itunya, yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, lihat keindahan dari tanah perjanjian. Nah, hari ini point of view apa yang Bapak Ibu Saudara mau lihat dalam hidup kalian? Mau lihat apa yang sedang terjadi atau mau melihat janjinya Tuhan, katakan amin. Point of view kita menentukan apa yang akan kita lakukan ke depan dan Tuhan akan lakukan dalam apa yang sedang kita lakukan. Akhirnya Bilangan 14 ayat 29 ayat 30 Bapak Ibu Saudara, yang terjadi generasi yang pertama yang keluar dari Mesir usia 20 tahun ke atas termasuk Musa, semuanya dibinasakan, artinya semua tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Nanti Bapak Ibu baca di Bilangan. Jadi generasi yang pertama yang katanya bersungut-sungut, katanya aduh kita balik aja ke Mesir, ternyata Tuhan buat mereka nggak masuk semua ke tanah perjanjian. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita bisa ngerti bahwa tanah perjanjian itu tanah sesuatu yang sudah Tuhan janjikan dalam hidupmu. Saya nggak tahu, coba flashback di awal tahun ini sambil menulis goals dan setting itu, apa sih janji Tuhan buat hidup Bapak Ibu Saudara? Waktu kita lihat tanah yang luar biasa itu, ternyata itu janji yang sudah dilakukan dalam hidup bangsa Israel. Dan Yosua memimpin mereka masuk. Bahkan bukan memimpin masuk hanya dengan apa yang gampang-gampang, tapi mereka harus melewati lagi sungai Yordan, sungai Yordan. Jadi dia harus melewati lagi sungai Yordan. Mujizat yang sama dilakukan juga sama Yosua. Saya percaya kita generasi Yosua, katakan amin. Boleh angkat tangannya siapa yang generasi Yosua? Yang mau masuk dengan apapun kondisinya tetap masuk,
karena melihat janji Tuhan, saya percaya kita generasi Yosua, katakan amin. Bolehkah kita baca Ulangan 6 ayat 3 sampai 5 sama-sama? Boleh? 1, 2, 3. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Yang Tuhan mau kita lakukan, melakukan segala sesuatu dengan setia dengan apa yang Tuhan mau. Kata terakhir, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Yosua melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi hari-hari ini waktu kita berjalan, waktu Tuhan bilang ayo berjalan di keadaan ini, dalam kondisi ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mari coba mendengar apa yang Tuhan mau. Apapun yang hari ini saudara sedang lewati, saya percaya perjalanan bangsa Israel di atas adalah gambaran bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Maka kita akan masuk dalam janjinya Tuhan. Perjalanan waktu Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Amin. Ada 3 poin. Are you ready Bapak Ibu Saudara? 3 poin yang saya akan bagikan dari perjalanan tadi. Yang pertama, stay in His presence and know God. Kenapa? Karena Yosua sedang melakukan, boleh poin pertama, Yosua dia melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi dia tinggal dalam apa yang Tuhan mau, dia mengenal Tuhan dan dia melakukan apa yang Tuhan mau. Karena janji itu sudah dilepaskan kepada bangsa Israel, kepada Musa dan dilanjutkan sama Yosua. Nah, kita tinggal itu sama kayak pokok anggur. Nah, saya kasih ilustrasi yang baik banget. Ini anggur asli, saudara. Anggur, dia tinggal di pokoknya, di cabangnya. Kalau dia nggak tinggal di pokok, dia nggak mungkin bisa menghasilkan buah sebagus ini. Betul ya? Jadi, kenapa perlu stay in presence and know God? Karena memang dalam Tuhan aja kita bisa berbuah. Firman Tuhan di mana? Di Yohanes 15 ayat 4. Kita baca sama-sama boleh? Ada? Yohanes 15 ayat 4. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku. Amin. Jadi ini Yesus itu menggambarkan dengan kondisi yang hari itu semua bisa lihat. Jadi di daerah Israel itu memang banyak anggur. Jadi Yesus menggambarkan bahwa pokok itu adalah Yesus dan kita adalah ranting-ranting yang akan mulai bertunas dan berbuah. Kenapa perlu ada pokok? Karena pokok ini yang menyalurkan segala sesuatu, sumber untuk bisa menjadi sebuah buah atau menjadikan buah itu benar-benar banyak seperti ini. Amin. Makanya perlu terhubung Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kemarin Coach Matias dia minta untuk membagikan yang sedang dia bangun di Instagram, dalam artian membagikan Alkitab yang bisa dibaca habis sampai 1 tahun. Nanti saudara bisa join. Karena terhubung itu, waktu kita terhubung dengan pokoknya, kita itu sedang mengetahui apa yang Tuhan mau. Jadi tinggal di dalam aku itu artinya kita terhubung dan mengetahui apa yang Tuhan mau. Jadi hal yang simpel Bapak Ibu Saudara, terhubung itu bicara tentang waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan dalam hari-hari kita, waktu kita bertumbuh di dalam home cell, waktu kita beribadah, waktu kita berkomunitas di dalam home cell, itu sedang terhubung sama Tuhan. Jadi bayangkan bahwa waktu engkau terhubung, setiap hal yang Tuhan hasilkan buat hidupmu itu akan mulai
menghasilkan dari tunas jadi buah, dan itu akan dirasakan banyak orang. Terhubung dengan Tuhan itu bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang ketekunan. Katakan amin. Baca Alkitab itu boring gak sih? Boring basic yang harus kita lakukan setiap hari. Jadi bukan karena kita bisa sempurna melakukannya, tetapi karena ketekunan yang akan membawa kita kepada pengenalan. Katakan amin. Nah, yang pertama tadi bayangkan ya saudara, terhubung itu bicara begini juga. Waktu kita punya ponsel buat HP dan sudah low bat, kan kita perlu ngecas ya. Dan ngecas itu akan terhubung kepada sumber listrik. Jadi kalau kita lagi low bat, lagi bad mood, lagi tekanan pressure-nya lagi tinggi banget dalam pekerjaan, dalam usaha. Kayaknya waktu kita tahu bahwa kita perlu terhubung dengan Tuhan, mari Bapak Ibu ambil waktu buat terhubung sama Tuhan. Saya nggak tahu pressure apa yang sedang Bapak Ibu alami di pekerjaan, di usaha. Tapi waktu kita sedang terhubung dengan Tuhan, kita sedang mengkoneksikan diri kita untuk Tuhan. Biarkan Tuhan yang berperkara dalam hidup saya. Saya kayaknya udah pressure, udah nggak bisa nih. Saya udah nggak bisa tahan dengan apapun yang sedang saya alami dalam pekerjaan saya, usaha saya. Tapi waktu kita tinggal dan terhubung dengan Tuhan, itu yang membuat kita punya kekuatan yang baru. Katakan amin. Hari ini saya mau mendorong kita, kenapa Yosua bisa membawa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena Yosua tetap terhubung dengan Tuhan. Waktu kita tetap terhubung dan mengenal Tuhan, itu jadi sumber kekuatan dan kehidupan kita setiap hari. Amin. Poin yang pertama. Poin yang kedua, stay faithful through challenges. Artinya kita tetap setia menghadapi tantangan. Nah, boleh baca lagi satu ayat sama-sama? Boleh kita baca? Yohanes 15 ayat 2. 1, 2, ada? 1, 2, 3. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang dibersihkannya supaya ia lebih banyak. Nah, bolehkah kita lihat video berikut? Ini namanya pruning anggur. Jadi anggur ini waktu dia sudah selesai berbuah, dia akan dipotong lagi supaya waktu next ini mulai menghasilkan tunas. Ya, tunas akan menghasilkan lagi cabang yang baru dan sebagainya. Nah, kenapa harus dipotong? Itu sama kayak gini saudara. Waktu kita sudah mulai Tuhan bilang, hari ini kayaknya kamu perlu dibersihkan lagi nih dengan banyak hal nih. Kayaknya kamu terlalu banyak teman kamu yang bikin hidup kamu kayaknya terlalu toksik, terlalu membuat kamu kayaknya gak banyak hal yang perlu ini. Saya perlu pruning kamu, kamu perlu dibersihkan lagi. Nah, proses membersihkan ini itu akan mengeluarkan lagi tunas-tunas yang baru. Nah, pruning ini itu gak enak, benar gak sih? Siapa di sini kalau dibersihin gini, santai geli enggak kan? Ini sakit saudara. Ini ada batang yang tersayat, benar gak sih? Ada batang yang mengalami dibersihkan itu gak enak, benar gak sih? Kalau kita dibersihkan enak, ya semua orang mau dibersihin, benar gak sih? Tapi waktu dibersihkan, kita melihat bahwa Tuhan itu sedang membawa kita untuk mulai banyak hal yang Tuhan tambahkan lagi dalam hidup kita. Nah, hari ini waktu saudara melihat ini, hari ini apakah ada banyak hal yang Tuhan lagi bersihkan dalam hidupmu? Waktu kemarin di akhir tahun, pernah nggak saudara berpikir atau merenung apa yang Tuhan mau bersihkan lagi dalam hidup saya buat tahun depan? Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami, tapi biasanya badai-badai kecil, kegagalan, konflik, ada keraguan. Nah, kesulitan itu datang dan kadang pilihan kita itu mudah banget. Yaitu apa? Ya udahlah, pergi aja deh. Ya udahlah, menghindar aja lah, gak usah menyelesaikan.
Tapi waktu dibersihkan seharusnya kita lihat bahwa Tuhan itu sedang membuat kita percaya tentang apa yang sedang kita alami dalam badai kehidupan kita. Percaya sama Dia atau enggak, bahwa dibersihin itu enggak enak, badai itu enggak enak, bahwa kesulitan itu enggak enak. Tapi percaya bahwa pruning ini membuat kita ngerti bahwa waktu kita dibersihkan, kita sedang membawa hal yang baru Tuhan hadirkan dalam hidup kita lagi, katakan amin. Saya mau bilang saudara, apapun kondisimu hari ini, mari tetap terbuka untuk Tuhan bersihkan dalam hidupmu. Terkadang, waktu kita tetap tinggal, itu sebuah tindakan iman. Saya percaya bahwa Allah bekerja, bahkan ketika saya tidak dapat melihatnya. Waktu lagi dibersihin, kita nggak tahu nih lagi kerjain apa sih. Tapi saya percaya waktu kita dibersihkan, seharusnya Tuhan sedang membawa hal yang baru buat hidup kita, katakan amin. Saya nggak lihat, saya nggak tahu ini apakah Tuhan akan tumbuhkan lagi atau enggak. Tapi saya percaya bahwa Allah bekerja bahkan ketika saya tidak dapat melihatnya. Katakan amin. Itu iman kita di 2025. Waktu saudara bekerja, waktu saudara bilang, aduh usahanya begini-begini aja. Ayo tetap lakukan, tetap percaya, tetap melihat dan berdoa buat Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkati usaha saya. Bahkan kita tidak melihat apa yang akan terjadi di usaha kita. Kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Katakan amin. Karena ketekunan itu di Roma 5 ayat 35 bilang ini. Kita malah berbangga juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa saudara? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa saudara? Ujungnya pengharapan. Jadi waktu dibersihkan, saudara tahu bahwa ujung dari apa yang sedang kita alami adalah pengharapan. Hadapi tantangan, ujungnya ada pengharapan di dalam Tuhan, dan pengharapan Tuhan dalam Tuhan apa? Tidak sia-sia. Katakan amin. Poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Stay fruitful and keep growing. Menghasilkan pertumbuhan dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Biar barang siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi menghasilkan buah tadi waktu kita sudah melakukan, kita tetap tinggal dan mulai melakukannya, percaya bahwa Tuhan sedang menghasilkan buah. Ini buah asli, boleh Iyo maju ke tempat, boleh ambil satu, supaya percaya bahwa ini buah. Satu aja, nggak usah banyak. Oke. Coba dimakan, boleh? Itu udah dicuci. Oke, itu buah. Oke, nah buah itu saudara bisa dirasakan, katakan bisa dirasakan. Karena buah kita itu pasti bisa dirasakan banyak orang, katakan amin. Jadi waktu kita tetap tinggal dalam Tuhan, kita terus setia melakukan setiap apapun challenge-nya, tapi kita tetap melakukannya di dalam Tuhan, percayalah buah itu akan ada dan buah itu akan dirasakan banyak orang, katakan amin. Saya percaya hari ini waktu kita melihat tentang perjalanan bangsa Israel, itu mencerminkan apa yang akan terjadi atau sedang terjadi dalam hidup kita. Dan hari ini saya mau melihat bahwa Mazmur 1 ayat 3. Nah ini ayat yang luar biasa. Bolehkah kita baca dengan keras sama-sama? Mazmur 1 ayat 3. 1, 2, 3. Orang itu di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak layu, apa saja. Amin. Waktu kita tinggal dan tertanam dalam rumah Tuhan, saya percaya ayat ini terjadi, bahwa akan menghasilkan buah dan itu akan membuat kita selalu bisa menghasilkan pada waktunya, pada musimnya. Bahkan daunnya tidak layu. Ini sudah layu saudara. Jadi ini bukan hidup saya. Tapi saya percaya buat ayat ini akan terjadi dalam hidup kita, katakan amin. Di tahun 2025
ada banyak orang jemaat ICC Jakarta menghasilkan buah pada musimnya. Dan daunnya tidak layu, apa saja yang ditanamnya tumbuh subur, katakan amin. Terakhir testimoni dari saya, sebelum kita menutup firman hari ini. Perjalanan saya dengan istri kami alami setelah kami nikah di 2014. Dalam pernikahan banyak sekali tantangan saudara. Saya lay off, banyak hal dalam hubungan. 2 tahun dari 2014 sampai 2016 kami mencari tempat buat bertumbuh, rumah. Jujur kami sudah pergi ke sisi-sisi seluruh Jakarta. Waktu itu kami belum menemukan saudara. Tapi di akhir tahun, tapi challenge-nya banyak banget saudara. Saya mungkin banyak yang udah tahu, 8 bulan saya nggak kerja saudara, dan istri saya dalam kondisi hamil. Itu jadi pergumulan yang sangat-sangat tantangan buat kami. Sudah mau give up, tapi hari itu Tuhan bilang, come on. Karena kami melayani dari sejak mahasiswa, dan hari itu jadi challenge tersendiri buat kami di awal pernikahan. 2 tahun kami mencari tempat atau rumah dan gak menemukan saudara. Puji Tuhan di akhir 2016 kita menemukan ICC, dan hari itu ICC belum ada di Jakarta. Dan kami pergi ibadah di satu gereja yang di mentor sama ICC. Dan hari itu saya di follow up saudara. Saya pernah di follow up lah saudara. Puji Tuhan. Saya pernah di follow up. Dan follow up itu bahkan saya tanya balik. Apa yang bisa saya bantu? Tapi puji Tuhan orangnya gak balas. Karena dia gak follow up saya kayaknya dengan baik saudara. Belum dengan maksimal. Tapi hari itu di bulan Maret akhir kami ketemu sama Pastor Victor. Jadi Kak Victor itu kumpulin kami, ada beberapa orang. Saya cari fotonya cuma saya nggak ketemu. Itu orang-orang awal yang dibagikan hatinya. Dan hari itu kami nangkap, dan puji Tuhan hari itu saya dan istri saya we decided to stay. Kami memutuskan buat tinggal, dan from there the journey began. Jadi 2017 di bulan April ICC Jakarta mulai ibadah perdana sampai hari ini, dan dimulai dengan 30 orang. Bersama Pastor David dan Pastor Siani kita membangun dari awal. Ada benih yang ditabur, ada banyak hal yang kita mencucurkan air mata. Tapi puji Tuhan, keputusan yang kami ambil untuk stay di ICC Jakarta, April ini kita akan 8 tahun. Saya percaya Tuhan sedang membawa kami lebih lagi. Karena saya percaya bahwa setiap perjalanan itu bersama dengan Tuhan selalu indah, katakan amin. Dan hari ini coba lihat kiri kanannya, here we are ICC Jakarta hampir 8 tahun, dan itu dari benih yang kami tanam di 2017. Saya percaya akan ada orang-orang yang datang lagi untuk bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan lewat ICC Jakarta. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya tahu hari ini boleh bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Puji Tuhan, hari ini saya decide untuk stay di ICC Jakarta. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang mungkin engkau baru juga, mari memutuskan buat tinggal. Apapun itu, mungkin di pekerjaanmu, usahamu, apa yang Tuhan sedang bawa. Dan saya percaya bahwa pertumbuhan itu karena kita mengambil keputusan. I decided to stay. Stay in His presence and know God. Stay faithful through challenges. Dan stay fruitful and keep growing. I decided to stay, tetap di ICC, bertumbuh, bertunas, bahkan berbuah. Here I stay, here we go together. Amen.